Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop. Bagaimanapun, Xiaoyan dipukuli beberapa kali dan tidak mungkin dia bisa pulih lagi dari luka-lukanya dalam waktu singkat. Bahkan jika Xiaoyan dapat membunuh Xuanzan, masih sulit untuk memecahkan permainan Taisu. Sialan, kemana perginya Yi Beijing? Mengapa dia melakukan ini? Gumam Xiaoyan dalam hatinya. Jelas dia masih belum bisa memahaminya, sehingga kejadian ini langsung membuat Xiaoyan takut. Jika dia memiliki rencana buruk terhadap saya, mengapa dia bakal menyelamatkan kakak-kakak senior saya dari Taisu? Jelas, kepercayaan dan berbagai tindakan Yi Beijing sebelumnya membuat Xiaoyan merasa bahwa dia tidak berbeda dengan dirinya, dan itulah mengapa Xiaoyan yakin bahwa dia adalah identitas nomor 4 yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan keterkejutan di benaknya. Mungkinkah dia sama sekali bukan nomor 4? Segera pikiran ini meledak seperti guntur di kepala Xiaoyan, karena di antara orang-orang alam dewa kekacauan, hanya ada 2 orang yang benar-benar terlihat sejauh ini. Salah satunya adalah Su Qiantai, dan itu tidak ada keraguan tentang identitasnya, dan Xiaoyan sudah dapat memastikan kebenarannya. Ada juga 1 orang lagi yang juga membantu Xiaoyan. Dia adalah Zhu Yang Tianxun Huachan. Meskipun dia membantu Xiaoyan karena permintaan nomor 1, tapi itu masih bisa dianggap Xiaoyan telah bertemu dengan Huachan. Setelah mengetahui hal ini, hal pertama yang dilihat Xiaoyan adalah avatar Yuyan. Dan Yi Beijing sendiri, Xiaoyan belum pernah melihatnya sebelumnya saat dia berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jadi bagaimana Xiaoyan bisa yakin bahwa yang Xiaoyan lihat adalah halaman Yi Beijing atau nomor 4? Mungkinkah Yi Beijing yang saya temui sebelumnya palsu? Dan apakah ada divisi kehancuran yang tersembunyi di antara kami? Saat Xiaoyan membuat kesimpulan ini, jantungnya tiba-tiba berhenti. Jika demikian, saya akan sepenuhnya jatuh ke dalam perangkap yang diatur olehnya. Apakah orang ini datang menyelamatkan saya dan lainnya, kemudian memanfaatkan kepercayaan saya? Dan dugaan ini mungkin saja terjadi. Awalnya saya mengira bahwa divisi kehancuran akan memulai perang antar dunia, tapi saya tidak menyangka dia akan benar-benar mencoba membunuh saya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Xiaoyan. Tapi bagaimanapun kekuatan yang ditunjukkan Yi Beijing membuat Xiaoyan tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakannya. Faktanya, sampai batas tertentu, Yi Beijing menyebabkan kerugian besar bagi saya, hingga memicu perang antara Sensi dan Taisu. Xiaoyan akhirnya mengetahui mengapa Yi Beijing tiba-tiba menghilang di saat kritis. Pada saat ini, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xuanzan yang sedang berjuang. Kulitnya perlahan-lahan membusuk, sehingga tidak ada bagian kulitnya yang utuh. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan berdarah, yang menyebabkan ceritanya tidak pernah berhenti. Bahkan suaranya menjadi serak dari raungan yang terus-menerus. Karena nyala api Xiaoyan tidak dapat membakar daging dan darah, tetapi juga membakar bagian organ dalamnya. Setelah daging dan vitalitas Xuanzan perlahan menghilang, Xiaoyan segera bergegas menuju Xuanzan. Bagaimanapun konsumsi avatar Cinchan telah jatuh ke tingkat pertama keabadian dewa. Jika dia bisa melahap Xuanzan, kekuatan avatar jangkrik emas pasti akan meningkat lagi. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu, setelah avatar Cinchan melahapnya, apakah avatar Cinchan bisa menembus keabadian dewa tingkat ketiga lagi. Jika saya menggunakan kekuatan teratai ganda api dan guntur lagi, saya ingin melihat apakah saya dapat mematahkan formasi ini. Karena di bawah dampak ledakan teratai ganda saya tidak bisa menghancurkannya secara langsung. Meskipun formasi ini sepertinya tidak sempurna, hanya saja saya tidak hanya mengerti tentang formasinya, bahkan jika itu kekurangannya terlihat jelas. Pada saat ini, Xiaoyan menjadi tenang. Bagaimanapun dia masih punya waktu untuk melihat dan merasakan pembatasan ruang ini. Lagi pula formasi tidak peduli seberapa kuat formasi. Pada dasarnya bukan tidak mungkin memiliki kekurangan.
Jadi seharusnya kekuatan teratai ganda api dan guntur cukup untuk menerobos formasi tersebut. Ternyata formasi Anda sangat bagus, tapi bukankah dia adalah tuan Anda sebelumnya? Pada saat ini di atas tahta, bola mata biru bersujud di bahu Su Aking dengan mata polos dan dalam. Tuan, saya belum pernah memiliki tuan. Saya adalah bola spiritual yang terkenal. Pernahkah Anda mendengarnya? Seluruh dunia sensi, mereka akan ketakutan ketika mereka mendengar nama saya. Sebuah cibiran keluar dari mulut Goyan, dan dia berkata dengan bangga, bahkan mata sepertinya penuh dengan penghinaan. Tidak, ikuti saja saya. Setelah saya membunuh siapapun yang perlu dibunuh, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Su Aking mengambil tindakan ringan dan menepuk kepala Goyan. Anda jauh lebih pintar dari dia, jadi Tuan Anjing sangat puas dengan Anda. Meskipun saya mungkin tidak dapat mengikuti Anda di masa depan, tapi sesuai kesepakatan, Tuan Anjing akan mengambil tindakan jika saya mau, dan Anda tidak bisa memaksa saya, kata Goyan sambil tertawa dengan puas. Bagus sekali. Di Taisu, katakan pada saya apapun yang Anda mau, dan saya pasti akan memuaskan Anda, selama Anda cukup setia pada saya. Su Aking juga tertawa keras, kemudian dia menatap Goyan dengan serius. Hei, saya tidak berani mengatakan apapun tentang Tuan Anjing lainnya. Sejak saya lahir, tidak pernah ada kata pengkhianatan. Goyan berkata dengan ekspresi serius. Anda sangat manis, dan saya sangat menyukainya, kata Su Aking pelan, bahkan senyumannya juga menjadi lebih dalam. Saya tidak tahu berapa banyak kesalahan yang saya derita di sisinya. Hari ini saya harus membalaskan dendam pada pembunuh 1000 pisau. Sambil berbicara, mata besar Goyan penuh dengan kebencian, seolah-olah dia benar-benar memiliki kebencian yang mendalam terhadap Xiaoyan. Jangan khawatir, dengan formasi Anda yang menjebaknya di sini, dia pasti akan segera mati. Su Aking segera berkata, itu yang terbaik. Tuan Anjing harus melihatnya mati di sini dengan mata kepala saya sendiri, sehingga saya bisa menghilangkan kebencian di hati saya. Goyan terus berbicara dengan dingin, seolah-olah dia benar-benar ingin membunuh Xiaoyan. Mendengar itu, sebuah senyuman muncul di wajah Su Aking, kemudian dia memandang Suansan yang terbakar di medan perang. Namun sepertinya dia tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan di matanya, dan dia bahkan tidak berniat menyelamatkannya. Bukankah orang itu adalah saudara Anda? Dia akan dibakar sampai mati oleh pembunuh 1000 pisau. Tapi mengapa Anda tidak segera menyelamatkannya? Goyan berkata dengan sedikit kebingungan. Seharusnya Anda juga tahu bahwa yang terkuat akan bertahan hidup dan yang kalah pasti akan mati. Jika dia mati di sini, itu hanya membuktikan bahwa dia terlalu lemah. Mendengarkan apa yang dikatakan Su Aking, ekspresi Goyan lebih bingung. Anda benar, mengapa Anda harus menyelamatkannya? Jadi biarkan saja dia mati. Setelah Goyan selesai berbicara, dia mulai mendengkur ke samping Su Aking. Karena saat He Sui mulai keluar dari mata Xiaoyan, Goyan tampak berbeda dan dia tiba-tiba semakin mengantuk. Tepat ketika Su Aking melihat Goyan tertidur, Su Aking menunjukkan ekspresi menyayanginya. Kemudian dia menatap Xiaoyan sambil mencibir. Yang mulia, meskipun seluruh organ tubuh saudara Wansan telah habis, jika Anda tidak mengambil tindakan, bukankah orang-orang di sekitar Anda akan mengatakan Anda pengkhianat? Bagaimanapun ini sangat menyedihkan sekali. Jadi biarkan saya pergi untuk membunuhnya. Pada saat ini orang kuat di samping Su Aking tiba-tiba berbicara. Su Jiantai, sekarang bukan giliran Anda untuk mengambil tindakan. Namun ketika Su Aking merenggangkan tubuh dan berbicara pelan, tiba-tiba sesosok tubuh muncul di depannya. Dan dengan satu tangan, sosok itu tiba-tiba meraih leher Su Aking dan mengangkatnya. Apa yang Anda lakukan? Jika ini terus berlanjut, meskipun saya tidak membunuh Anda sekarang, tapi saya pasti akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Saat sosok itu berteriak dengan keras, suara itu langsung membangunkan Goyan. Kemudian Goyan mengecilkan tubuhnya seukuran telapak tangan dan langsung bersembunyi di balik jubah bersulam Su Aking. Saya hanya seorang penabur, coba lihatlah,
Mereka semua adalah anak-anak Anda, dan Anda tidak akan merasakan sakit hati apapun ketika mereka semua terbunuh. Pada saat ini, wajah Su Aking memerah setelah dicubit. Namun meski begitu, dia masih bisa tersenyum dan berkata, dia bahkan menunjukkan ekspresi yang sangat menghina, seolah-olah Su Qiantai bukan apa-apa di matanya. Namun Su Qiantai terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Segera dia mengangkat tangannya dan melemparkannya ke tanah dengan keras. Dengan suara wow, sebagian besar tulang Su Aking hancur berkeping-keping. Dan seteguk besar darah bercampur organ dalam yang rusak tertelan, yang membuat wajahnya menjadi pucat. Namun Su Qiantai sepertinya tidak peduli dan segera berbalik untuk melihat ke arah medan perang. Tapi matanya tidak pernah tertuju pada Xuan Zhan sama sekali. Apakah Anda benar-benar seorang ayah? Su Aking terus mencibir. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.